وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة والأخوات والآباء والأمهات rahimani wa rahimakumullahu subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah Azza wa Jal atas nikmat yang senantiasa dicurahkan kepada kita, nikmat as-sihha wal afiyah, nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat iman, sehingga pada kesempatan ini kita berkumpul dalam suatu tujuan yang mulia, menjalankan kewajiban kita sebagai mukmin dan mukminah, yaitu salat maghrib secara berjamaah, yang mana kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti haji. Diriwayatkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud di dalam sunannya, dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu taala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin." Siapa yang berjalan menuju salat wajib secara berjamaah, maka pahalanya seperti haji. Ya, ini pada salat wajib. Dan salat sunnah, salatin tatawwu', wa man masya ila salatin tatawwu'in kana ka umratin, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya ka umratin tamma. Siapa yang berangkat menuju salat sunnah tatawwu', maka pahalanya seperti pahala umrah yang sempurna. Keutamaan
dan kemuliaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi kita. Olehnya itu hendaknya kita mensyukuri nikmat tersebut, nikmat keimanan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi kita. Betapa banyak dari kaum muslimin tidak sempat melakukan sholat secara berjamaah di masjid. Apakah karena suatu uzur ataukah karena suatu hal yang melalaikan dia dari kehidupan dunia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala as-salamata wal afiyah. Ya, dalam suatu riwayat, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajri hajin al-muhrim. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci menuju salat fardu, salat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji berihram. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Siapa yang menuju atau keluar untuk melakukan salat duha, tidak ada yang menggerakkan dia kecuali niat untuk salat tersebut, salat duha, maka pahalanya seperti pahala orang yang umroh. Ya. Kemuliaan di atas kemuliaan bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat jamaah di masjid ataupun di musolla. Ya. Yang ditegakkan padanya sholat 5 waktu. Yang kira di masjid saja yang ditegakkan sholat Jumat padanya. Tidak. Masuk di dalamnya yaitu musolla yang kita sekarang berada. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuliskan untuk kita pahala tersebut, pahala haji yang sempurna, pahala umrah yang sempurna. Ya. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayuthibana bi'amalina. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yani betapa banyak sudah dalam sehari semalam seorang melakukan salat fardu secara berjamaah. Ya. Kalau itu dikali setahun sangat banyak. Lebih 1000 haji, pahala haji yang kita dapatkan dalam setahunnya. Ya, sekitar 1.800 haji, yakni pahala haji. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Demikian pula kita susul dengan majelis ilmu, belajar. Ini kemuliaan juga seperti pahala itu, pahala haji dan umrah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih pula, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Juga dalam Musnad Imam Ahmad hadis tersebut. Demikian pula sebagian ashabis sunan Abi Dawud rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allima. Ya.
kana lahu ka'ajri hijjatin tammah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berangkat ke masjid, ia tidak menginginkan kecuali mempelajari suatu kebaikan. Dece melo nak guri okori masigi tanya aguru salah, tanya aguru pak pusah. Nekia akurang hak desa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaca. Apalagi kalau seorang yang menyampaikan dikenal dengan akidah yang benar, menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan, dan itu pun ia ambil dari pemahaman pada tolona batina sahabat imam pahami agamai. Allah Subhanahu wa taala memilih para sahabat untuk menemani, menolong, memperjuangkan Islam si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akan kemuliaan akidah mereka, pemahaman mereka. Nareko berburuk sangka kila koryalena niga na palik melori percaya bawai agamana pun Allah Subhanahu wa taala, tolongi agamana pun Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nareko tumelo paham nana sahabat ripake pahami agamana pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man goda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah. Nigi menguju lari masigi de na melo de gaga na cinnai na pelori sangadinai mak guru deceng yarga ma pak guru deceng. Pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pahala orang yang haji sempurna ajita. Kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa melakukan atau bermajelis ilmu, bermajelis ta'lim. Olehnya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, senantiasa ikhlaskan diri bermajelis ilmu, harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita mendapatkan pahala yang besar tersebut. Pada ilona nariko naritu jama-jamang cedek nakia papi walakna di sisi ini pun Allah Subhanahu wa taala maiga. Salah satunya adalah majelis ilmu. Lami tu datu dan maring kalinga nakia sarulupoki pahala haji yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nariko tahu mak deke dangkang naritu cedek modala mega saroh. Nariko tahu mak jama buru jama-jama cedek mega gaji disapai. Yang seperti ini yaitu amalan yang kecil, terhitung, teranggap amalan yang kecil, akan tetapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayaktuba lana al-ajr wal mathuba. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah.
Jadi ilmu yang diterangkan oleh Asy-Syaikh, ya, di majelis ilmu, dengannya Allah Subhanahu wa taala dimuliakan, dipuji, diesakan, ditauhidkan. Ya, itu ilmu. Olehnya itu tidaklah tersebar suatu kesesatan kecuali kejahilan, ya, keburukan dalam memahami atau pemahaman yang jelek. Ya, maka ketika ada seorang dai yang menyeru kepada Alkitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat salafil ummah, ya, hendaknya seorang bergembira akan hal tersebut. Tumak guru. Iya. Saya juga nasihatkan kepada para keluarga, para tetangga, ya, untuk senantiasa bermajelis ilmu, karena itu adalah suatu kebaikan. Deceng, iya, syukuri nikmat tersebut, dengannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan, memberkahi nikmat tersebut. Iya. Alena Ustaz Ahmad Nurdin engke Pak Guru ki. Iya. Kaki mak guru ya lena. Ya. Insyaallah taala biiznillah subhanahu wa taala berada di atas pemahaman yang benar Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafil ummah. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada, Allahu hasibuh. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Ya, ayuhal ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ilmu adalah menara yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa meninggikan derajat orang-orang yang bermajelis ilmu, orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, beberapa derajat. Dan itu kemuliaan orang yang berilmu diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang baru-baru kita baca. Karena kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala atau keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seakan seakan bulan purnama, ya, dengan bintang-bintang yang lainnya. Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iri al-kawakib atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan seorang alim yang berilmu, arti ini keutamaannya karena ilmu yang dimilikinya. Ya. Dengan seorang abid hanya sekedar rajin makasiwiang sumpajang sunnana, sumpaja tengah benina, puasa-puasa sunnana. Ya, akan tetapi kurang pemahaman dalam ilmu. Ya. Orang yang berilmu itu masih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih tinggi. Seperti bulan purnama dengan yaitu bintang-bintang di atas langit.
lupona iro ulangi nari kutipu 13, 14, 15 nari kota bandingkan iro anak ulangnya bintik-bintik saja. Ya, lagi-lagi menunjukkan akan kemuliaan ilmu dan ahlul ilm. Ya, juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kemuliaannya, yaitu perbedaannya kafadli an adnakum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti keutamaanku dibanding dengan umat yang paling rendah dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kemuliaan orang yang berilmu. Besarnya kemuliaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mulia. Jika dibandingkan dengan umatnya, jauh. Dan itu pun umat yang paling rendah kedudukannya dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kebaikan jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk senantiasa bermajelis ilmu. Ini suatu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita suatu kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengannya suatu kebaikan, kebaikan apapun, dunia akhirat, lino akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat hamba tersebut paham dalam perkara agamanya. Nari kuri pahas si balikan nai iya weha desa ewe. Orang yang tidak dibuat faqih di dalam agama, atau tidak, Allah tidak menginginkan pada seorang hamba itu suatu kebaikan, dia akan dijauhkan dari pemahaman agama. Mabelai poleri agama na po Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala as-salamata wal afiyah. Ketika kita berupaya untuk belajar karena kita merasa bahwasanya diri kita masih kurang, butuh untuk menambah ilmu, maka suatu tanda insyaallah taala Allah menginginkan pada diri-diri kita kebaikan. Dece mituna pelo fu Allah Subhanahu wa taala loridi narikong kaki terima guru. Maka syukuri nikmat tersebut, dengannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya. Apalagi hadis yang biasa atau sering kita dengarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nigi tampui si dilalang yaltamisu fihi ilma, yang mencari ilmu, belajar dengannya dengan tujuan perjalanan tersebut, memang tujuannya untuk mencari ilmu, belajar, menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Iena termasuk jalan ringkas nari komelo ki sapa isurugana po Allah Subhanahu wa taala lalam malomo riola iena lalam malomo ina ritu angka ki tori majelis bermajelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
siapa yang menempuh suatu jalan, yang mencari ilmu padanya, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau pengkhabaran yang sharih, tegas seperti ini, degaga yana itu sangadin na itongangi. Desi sagaga balena. Karena pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hendaknya kita senantiasa perhatian dengan hal tersebut, yakni majelis ilmu. Dengannya kita mencapai dan meraih kemuliaan tersebut. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-taufiq. Ya. Apatah lagi kalau itu di masjid. Ya. Apakah masjid itu ditegakkan sholat Jumat atau tidak ditegakkan sholat Jumat? Semuanya masuk. Kalau kita bermajelis ilmu di masjid tersebut, iya, pada tolong nama sigit teh, dia naik tegakkan sumpah Jumat, nah kia terhitung masjid. Iya, Allahul Musta'an. Maka termasuk kita meraih keutamaan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, termasuk dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Masuk dalam hadis ini. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membacakan kitabullah, ya, saling mengajarkan antara mereka kitab Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan turun padanya yaitu ketenangan, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala atau sebelumnya malaikat akan menaungi dengan sayap-sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka orang-orang yang bermajelis ilmu di sisi para makhluknya yang mulia, di sisi para malaikatnya. Ya. Na pau-pau decemi enaritu, yakni Pak Perintata, Pak Bupati, ketika dia memuji kita di hadapan para yakni anggota dewan ataupun ya para pejabat ya, pemerintahan, itu suatu kemuliaan. Ya. Mario ya sang alewe bangga. Ini pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kita di sisi para malaikatnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan, menjalankan perintah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kemuliaan yang sangat besar bagi hamba yang senantiasa bermajelis ilmu. Ya. Maka semangat untuk bermajelis ilmu, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan salat. Ya. Itu lebih penting dari hanya sekedar memakmurkan bangunannya. Ipakasingi bangunan nama sigi ipakasingi bangunan nah. Inaikia
isak nama kurang, Allahul musta'an. Tak kalah penting ketika memakmurkan masjid dengan salat ilmu, majelis ilmu. Ya, satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam juga bersabda, yaitu dia menyampaikan kepada para sahabatnya, seakan menawarkan, ya, ayyukum yuhibbu an yaqduwa kulla yawmin ila buthan aw ila al-aqiq fayati minhu kulla yawmin binaqatain qaumawain fi ghairi ithmin wala qat'i rahim. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niga macinna itu menguju lorisi de onrongnya natu buthan awil aqiq, yakni suatu tempat di kota Madinah, ye macawe poleri masigi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buthan awil aqiq. Ye, siapa yang ingin, ya, di antara kalian yang berangkat ke tempat yaitu buthan atau al-aqiq, fayati minhu adi kulla yaum asso inaritu jokai nari korewa i polangi inaritu dua unta malopo macomo. Ya, aga pape balinna sahabat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah nuhibbu dhalik. Suruna pun Allah subhanahu wa ta'ala, kami ingin, kami senang dengan hal tersebut, yakni yang mana sebelumnya disebutkan bila ismin wala qat'i rahim, yero pak berewe yariga onte na polengnya tanpa dosa. Batuangan na tanya anun na tawiyalah, tanya anun na tawiyalikko, tanya agaga haram yalikko, percuma, yakni gratis. Poleko dua unta malopo ngacomo, wala qat'i rahim, dan juga bukan pemutusan hubungan silaturahmi. Batuangan na tanya warisan na sila suram mumualah, tanya hak na sila suram mumalah, sehingga dengannya terputus hubungan silaturahmi. Iya, sesuatu yang halal, pemberian, sehingga para sahabat mengatakan kami menginginkan hal tersebut. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala yaqdu ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra'u ayataini min kitabillahi khairun lahu min naqah aw ayat min kitabillahi khairun lahu min naqah. Tidakkah ada seorang dari kalian berangkat ke masjid, dia belajar atau membaca Al-Quran, makguri Al-Quran, iariga makguri agama, mak baca Qur'an, maka dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dari unta. Ya, lebih baik dari unta. Ayatain khairun lahu min naqatain. Dua ayat ya guri lebih makasingi na yenaritu dua unta. Telu ayat ya guri lebih makasingi na telu unta. Demikian bilangan seterusnya. Apa unta atau apa ayat lebih makasingi dari 4 ekor unta. Dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan akan kemuliaan ilmu. Degagang ka na linoy. Narekori bandingi nari itu pape wala na po Allah subhanahu wa ta'ala. Ya,
dua mi aya arya gurui liwa ni kasinna, ya, dari onta yang besar, ya. Allahul musta'an. Ini sesuatu yang zahir. Terkadang seorang ni tapi iro agagah mapa yakin, ya, seperti dia bawa ketika pulang, ya, gratis, ya. Demikian hendaknya seorang berpikir, narikoi tai iro agaga, ya, pasti semua orang akan menginginkan hal tersebut, yakni pahala di subhanahu wa ta'ala at-taufiq, ya. Dan itulah yakni miras warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam suatu kisah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru-baru meninggal, masjid, sementara kalian di sini sibuk jual beli, jok kemana ngi manguju lari masjid, dan dia tidak melihat di sana sebagaimana apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, "Wa ma ra'aitum fil masjid." Aga memang muitak ko masigi Kata para sahabat, "Ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram." Yani kami melihat kaum pada salat, ada yang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, ada yang juga yakni diskusi tentang halal haram, artinya ma'guri, ya. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Waihakum fadaka mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasi bagai tauwe. Ambillah andil, ambillah bagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuwarrisu, ya, dinaron wala dirhaman, walakin warasul ilm. Ya. Nabi ta de gaga manana yenaritu waramparang dui mata uang emas perak, akan tetapi yang diwariskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan umatnya adalah ilmu. Maka ambillah bagian yang cukup dari ilmu yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada pada majelis ilmu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-taufiq. Ya, olehnya itu sangatlah pantas bagi kita muslim untuk senantiasa belajar ma'guri agama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Al-Quran, sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu kita mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan tersebut, ya. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin, ya,
Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayarzuqana ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.